megang satu fundamental matrix yang menurut tuh kayak kalau kayak gini make sense terjadi gitu marketing nih untuk RTD gitu. Mungkin balik lagi setiap aktivitas nih kayak berat nih. Pertanyaannya udah bahasanya udah fundamental lagi. Karena keranjang kuning dibayar dan dikirim. Tunai gitu ya. Tunai. Wow. Meskipun nanti bisa retur ya. Adakah? Hari ini kedatangan tamu istimewa. Ini teman lama sebenarnya, teman-teman dari Kode Marketing. Seberapa lama? Satu dekade. Satu dekade. Lama ya. Berlebihan gitu ya. Kenalan dulu sama Kak Vino. Halo. Kak Vino siapa sih Kak? Kenapa sih ini Kak? Gue diundang lu gitu ya. Jadi kebetulan nih di WhatsApp. Oh, di WhatsApp. Kemarin ini. Oke. Aku temen kuliahnya Winda. Jadi kita kuliah bareng di S2 di Binus. Di Binus. Boleh sebut merek boleh dong. Kalau S2. Kalau S2 boleh nanti sebut. Pak Aras nonton. Iya. Binus. Kita Binus, iya. Terus sekarang lagi bekerja aktif. Ya masih aktif. Masih aktif. Belum untungnya. Pensiun kan? Belum ya. Tapi pensiun muda sih cepet. Pengen. Dengar nih gitu. Sebagai seorang practitioner digital marketing gitu. Sekarang lagi kerja di bidang industri apa? Di FMCG. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu kepanjangan FMCG, guys. Apa itu FMCG? Boleh di browsing, tapi untuk produknya ini ada di sini. Mungkin teman-teman, beberapa udah sempet lihat. Ada yang baru sama ada yang lama juga. Aku sih udah beli ya. Udah ngerasain sih anyway gitu. FMCG itu fast moving consumer goods, teman-teman semua. Itu kalau dalam bahasa marketingnya tuh produk yang cepat kejual. Amin. Kita selalu berdoa untuk itu. Itu kan nama adalah doa ya. Iya, nama adalah doa. Tapi kenyataannya diam dulu loh. Kayak dia udah mau masuk kepada inti pembicaraan hari ini. Kak Vino, gimana bisa FMCG ngomongin digital marketing? Kayaknya nggak cuma FMCG sih, Kak Winda. Karena digital itu kayaknya hampir semua bisnis sih. Harus suka nggak suka, mau nggak mau. Suka nggak suka, FOMO nggak FOMO. Pengen ikutan nggak pengen, itu pasti ada sedikit lah bergesekan sama digital. Karena kan apalagi zaman sekarang mau nggak mau kan. Digital itu salah satu untuk reach out lah ke orang-orang yang kita itu mungkin nggak ketemu langsung, terus nggak di satu tempat, nggak di satu pulau, dan itu cara tercepat lah untuk berkoneksi. Untuk bisa broadcast informasi. Benar gitu banget. Ya. Iya. Kalau dulu kan konvensional taunya cuma TV ya. Kalau sekarang TV, kan, benar. Ya udah lu buka handphone. Ada icitan muncul gitu kan ya. Nah, pertanyaannya adalah dari sekian banyak produk yang ini ngomongnya kalau bahasa marketingnya RTD guys, ready to drink. Siap diminum. Siap diminum kapanpun gitu. Gimana mendigitalisasi minuman RTD? Mungkin bukan mendigitalisasi kali. Kalau produknya kan tetapnya fisik ya. Kan pasti teman-teman itu kalau namanya RTD kan pasti sukanya itu lihat langsung, buka di chiller. Even kita lihat di HP pun pasti akan jauh lebih tempting saat kita buka chiller. Yes, apalagi panas-panas. Benar gitu banget. Kan? Itu yang paling bisa terlihat lah untuk temptingnya. Tapi kalau digitalisasi mungkin lebih ke cara dari icitan atau brand itu kita komunikasi dengan audiens. Marketing communications-nya ya. Iya, benar banget. Benar. Jurusan kita. Jurusan kita, iya benar. Seperti dia dong berarti gitu. Berarti kan sebenarnya produknya apapun, yang berubah adalah proses menyampaikan pesan dari produknya ya. Yang berubah gitu. Iya. Benar. Kalau produknya sih kayaknya nggak kemana-mana kan, pasti dia dijualnya di toko, di minimarket, supermarket, di chiller,
Terus cara komunikasinya yang mungkin berbeda. yang berbeda. Fun fact-nya adalah kalau sekarang kan lagi tren Tok Live, Shopee Live gitu kan. Iya. Ayo kakak jualan beli itu kan. Biasanya kalau gua karena memang biasa membeli barang-barang terkait fashion, aksesoris itu make sense. Make sense. Tapi gue pribadi belum pernah membeli RTD lewat activity live. Menurut point of view seorang digital marketing, iya. Gimana menurut yang Kavino? jualannya RTD ya? Iya bener. Misal kayak ini mineral water guys, ayo gitu. Iya. Gimana menurut point of view Kavino? Ini gue nanya serius karena gue belum experience itu, Vin. Oke. Gua pun juga kayaknya nggak beli lewat TikTok live. Serius, Vin? Serius. Karena balik lagi kan ketika kita menjalankan aktivitas pasti kan ada tujuannya, ada objektifnya. Yes. Kalau untuk live atau online shopping itu kan mungkin tujuannya lebih ke langsung direct convert ke sales. Jadi aktivitas yang dilakukan itu langsung menghasilkan karena keranjang kuning dibayar dan dikirim. Tunai gitu ya. Tunai. Wow. Meskipun nanti bisa retur ya. Adakah? Ada kebijakannya ya, ada yang di retur, tergantung platformnya. Belinya satu lagi. Belinya satu, benar. Ongkirnya nggak seberapa Harganya berapa tambah ongkir, terus retur pula COD. Nah, benar. Nggak make sense di bisnis kan? Nggak make sense. Cuman balik lagi, mungkin itu nggak begitu fit untuk RTD, tapi itu mungkin fit untuk industri atau produk lain. Karena nggak semua live atau online shopping itu maksudnya buruk lah. Iya. Untuk brand atau produk. Oke. Gitu. Jawabannya safety sekali guys. Oke, kalau gitu kan berarti kalau ngomongin RTD kan secara nggak langsung brand, kita ngomongin Citan berarti nggak mungkin dong ngejualnya B2C satu-satu gitu kan. Berarti bisnis yang di-convert adalah B2B maksudnya? Tetap B2C. Justru malah kita mass market kan. Karena audiensnya itu orang yang keluar masuk ke toko, keluar masuk ke supermarket, Chandra, minimarket, yang pengen jajan merah, ke yang biru, yang ono. Iya, gue lagi mikirin, gue mau sebut, merah, biru, kuning ya, gabung. Iya, merah, biru. Oke, berarti memang sebenarnya kan penjualan itu unik ya, kan ngomongin RTD, terus ngomongin digital gitu kan, intangible-nya terlalu abu-abu nih ngomonginnya gitu. Sebenarnya sebagai seorang digital marketers, ada nggak sih lo megang satu fundamental matrix yang menurut lo kayak kalau kayak gini make sense ngerjain digital marketing nih untuk RTD gitu? Mungkin balik lagi setiap aktivitas ini kayak berat nih. Pertanyaannya bahasanya udah fundamental lagi. Mungkin balik lagi kalau teman-teman atau Kak Winda itu jalanin campaign kan pasti yang kita aim pertama kali objektif. Jadi setiap aktivitas digital terutama digital kan itu phase-nya dan objektifnya itu beda-beda. Tergantung apa yang kita mau capai, lalu kegiatan di dalamnya itu mau apa, pesan yang mau di deliver itu seperti apa. Nah, at the end sebenarnya kita harus berpegang sama result. Karena kalau enggak, kita pasti ketika jalan pasti ngerasa nggak puas. Terus kayaknya jalan yang sebelah itu kayak lebih oke deh. Atau selalu bandingin. Iya benar. Karena benchmark kompetitor nggak apa-apa, Wak. Biar lebih terpacu ya. Terpacu, iya dong. Kompetitor nggak ngelakuin ini loh gitu. Benar. Berarti ujung-ujungnya apapun dilakukan selama metriknya bisa terukur, fine ya? Iya. Dan kita harus tetapin maksudnya kayak KPI atau istilahnya cost per resultnya itu harus masuk dalam average performance lah. Mungkin kan teman-teman kan kalau browsing itu banyak datanya untuk average performance yang bisa dipegang atau dijadiin patokan untuk mengukur seberapa besar aktivitas yang kita lakukan itu bagus atau buruk.
kan udah ngomongin result, pasti udah ngomongin numbers, sudah ngomongin KPI, berat digital marketing. Jadi kuliah ya. Jadi kuliah kita. Anyway, dari sekian banyak RTD yang serupa gitu ya, pasti punya kompetitor. Menurut seorang Vino, apa strategi yang kayaknya gue unik nih? Strateginya. Bukan ada perusahaan. Enggak, maksudnya gini. Dibandingin sama yang serupa, kayaknya gue cukup pede sama yang saat ini gue ngerasa gak bisa nih kompetitor beats gue. Apapun bentuknya ya, gak mau sempat sampein ratingnya gak apa-apa. Cuman kayak rahasia gak apa-apa juga sebenarnya. Serba salah nih gitu. Serba salah. Iya. Maju mundur kena. Iya benar. Jadi mungkin bukan strategi khusus kali ya. Yes. Cuman ketika kita menjalankan apapun itu sebenarnya nggak harus brand icitan atau nggak harus produk tertentu. Tapi ketika kita menjalankan sesuatu dan mencapai KPI, justru itu sebenarnya part dari bisa jadi learning dan juga bisa jadi achievement. Learning achievement buat seorang digital marketer. Karena yang paling oke menurut gua itu ketika kita bisa performance-nya meningkat dari yang sebelumnya. Jadi kalau kita jalan iklan kan tentu nggak cuma satu kali, pasti ada beberapa kali. Dan kita mencoba mungkin familiar A/B testing. Terus ada beberapa kita coba approach dan mana yang lebih efektif. Dari situ pun juga sebenarnya itu nggak bisa dibilang failed karena data yang kita dapat atau performance yang kita udah milikin itu bisa jadi learning dan juga benchmark buat diri sendiri. Gitu. Bijaksana Bapak Vino guys. Berarti kan gini, data online traffic tinggi, viewers bagus gitu kan, yang klik to link juga bagus gitu. Tapi kan ujung-ujungnya ngomongin result orang beli ini, bukan chiller. Iya benar. Gimana lu realistis bisa, ya? Gimana lu bisa mengambil benang merah online to offline? Oke. Berat kan? Ya gue lagi bertanya guys. Gak ada salahnya. Gak ada salah. Bertanya. Ya gimana Pak? Tapi kalau menjawabnya salah. Iya kan bingung. Jadi gini, yang gue bayangin ya Vin, karena gue fokusnya memang di marketing communication, branding gitu, hal-hal yang berkaitan sama menyampaikan informasi kepada publik. Dan ketika ngomongin ke result, pertanyaan selalu sama brand owner selalu gini, oke, impression lu bagus, bisa nggak lo kasih tahu ke gue the real dari hasil impression itu yang bisa gue convert to sales. That's hard for us man. Ya kan? Benar. Branding lu suruh jadi sellers gitu. Benar. Coba kau sampaikan unek-unek. Enggak. Gue nanya serius ya guys, gimana cara ngambil benang merahnya gitu? Mau belajar sama pakar, gimana Pak? Yang pasti kita harus bergerak dari data, karena kan ngukurnya itu penjualan before campaign sama after campaign kan itu pegangannya data. Kalau kita sendiri nggak punya data penjualan atau kayak sales per day-nya berapa, atau sales per week, atau sales per month, terus pas kita aktivitas, kita pun juga nggak tahu penjualannya seberapa. Nah itu yang kayaknya homework dulu yang harus dikerjain untuk pegang dulu nih kita datanya. Karena kalau nggak ada data itu sama sekali, mau aktivitasnya sebesar apapun, kita hanya kayak nebak-nebak, oh produk gue laku nih, terus produk gue habis nih di chiller, tapi ternyata data penjualannya tuh nggak pegang sama sekali. Nah itu tuh yang sulit ya. Ya nebak-nebak, buah manggis. Buah manggis kayak before campaign lo nggak ukur, terus lo mau klaim karena campaign lo ini jadi sold out gitu, kan bingung. Iya benar. Iya kan? Terus apalagi nggak pre-treatment, bingung lagi. Nah guys, ingat ada kata kunci di situ bahwa skills yang teman-teman harus punya di digital marketing adalah membaca data. Benar. Kalau nggak bisa baca data,
Iya belajar lah ya. Iya. Iya nggak sih? Sekarang YouTube banyak. YouTube banyak. Cari Google juga AI banyak. gitu kan. Berarti basic sebelum. Kalau cari AI kita pegawainya diganti. Gini aja. Kawin. Pikirkan saya untuk mendapatkan penjualan 1 juta dalam sehari gitu. Terus tanya sama AI, nggak bisa AI jawab. Tanya deh. Tapi bikin PPT bisa loh. Dia bikin PPT bisa, tapi execution nggak bisa dia. Iya benar. Ya kan? Nah itu tuh yang dipegang penting sebenarnya. Bisa menerapkan konsep strategi sampai eksekusi. Lalu monetisasi, improvisasi. Benar. Kayaknya itu digital marketing banget ya. Jadi Kak Vino sebagai seorang pemula, misalnya Gen Z yang lagi menata hidup atau Gen millennials yang lagi bingung mau kemana hidupnya, gue pengen jadi digital marketeers dong gitu. Step paling penting, lu ngapain dulu? Step paling penting? Yes, lu ngapain dulu boleh gitu. Bingung kan? Bingung. Ya sulit-sulit nih pertanyaan nih. Kayaknya tadi gak ada guidance-nya gitu kata si Vino gitu. Di luar semua ini. Di luar. Paling pertama mungkin lu harus suka untuk fieldnya digital. Karena digital marketing mau gak mau kan pasti ada yang berhubungan semua digital lah. Kalau misalnya gue gak punya medsos, gak boleh dong gue mengaku-ngaku digital marketing. Gue pun juga gak punya, maksudnya bukan gak punya ya, tapi gak membesarkan sosmed. Personal branding itu. Yes, benar. Karena itu beda type. Karena mungkin yang personal branding objektifnya ada objektif sendiri. Karena kan itu di satu sisi bisa melebar ke kiri, melebar ke kanan. Itu. Kalau yang brand kan 360 lebar-lebaran sih. Benar, lebar-lebaran. Iya. Sosmednya brand. Nah kan, berarti lu setidaknya comfortable dulu sama digital ocean ini ya. Iya. Ya kayak kita mau melakukan, mau jadi arsitek lah. Kalau kita basicnya aja misalkan nggak suka gambar, nggak suka misalkan ilustrasi, itu kan kayaknya agak susah. Oh berarti gue dulu mau jadi arsitek, gue gak bisa gambar dan gue gagal berimajinasi. Berarti ganti ya. Akhirnya kita ketemu di sini. Jadi maksudnya adalah teman-teman kalau emang pengen, you do it gitu ya, belajar gitu kan. Berarti kalau lo nggak punya medsos, itu juga tanda-tanda ya sebenarnya. Karena kan banyak oceannya sekarang channel platformnya itu. Iya, sebenarnya punya medsos atau nggak punya medsos kan sebenarnya itu mau nggak mau sebenarnya sosmed tuh lebih ke melek. Kita ngelihat paling cepat tuh sebenarnya kita ngelihat banyak account, banyak approach. Nah itu yang bisa jadi insight, jadi memperkaya ide, terus memperkaya apa yang mesti dituangin. Karena kan namanya sosmed ketika ngobrol itu kita nggak bisa satu bahasa sebenarnya. Bahasanya mesti beragam dan harus diputar terus apa yang kira-kira audiens itu relate, engage gitu-gitu. Nih, ini kan produknya banyak nih, Vin. Ya kan, variannya banyak. Nggak mungkin dong semua target marketnya sama. Misal kayak gue nggak minum coklat, misal. Nggak mungkin dong lu adsin ke yang nggak suka coklat gitu. Benar. Ya kan? Benar. Gue nggak minum tea misalnya gitu. Berarti kan lu harus ke ya minum yang kopi mungkin misal gitu kan. Berarti untuk mengkomunikasikan produk yang sangat variatif ini di dalam media sosial yang sangat juga variatif itu gimana, Vin? Sulit bukan? Itu tuh pertanyaan ya guys. Mana sosmednya cuma satu ya? Iya nah, kan kayak gini. Brand doang berarti, nggak produk. Brand doang. Nggak brand produk kan? Tapi sebenarnya kita di Icitan itu komunikasi produk. Oh, gitu. Jadi kalau Kak Winda lihat sama teman-teman. Maaf ya guys, gue sambil minum karena gue suka coklat. Jadi gue curi start tuh. Iya. Oh, gimana Kak? Gimana? Jadi yang kita komunikasi itu sebenarnya varian. Jadi kita punya variannya tuh hampir lebih dari 5 kategori. Oke. Jadi ada teh, susu, terus jus, isotonik, sama satu lagi, ya berarti 4 ya. Teh, susu. Iya. Kayaknya lebih enak kalau dingin deh. Iya, tapi ini enak, nggak dinginnya enak loh. Wah.
Oke, lanjut. Ada berarti variannya 4 ya berarti? Ada kategori. Jadi kategori produk ya? Iya, kategori produk. Oh, sama satu lagi Clear Tea yang paling baru. Wah, Anda di produk development ini banyak ya Pak ya? Iya, lumayan. Kita ada di semua kategori. Oh, okay. Mimpinya. Bagus. Nggak apa-apa kan? Itu adalah goals masa depan ya guys. Iya. Enak ya? Ya terus? Yakin nggak mau lagi? Mau lagi, tapi kita harus ngobrol. Habis ini gue habisin semuanya. Oke. Ouch. Berarti kan kalau ngomonginnya komunikasi varian produk ya? Yes. Lebih mudah ya berarti? Challenging juga sih sebenarnya. Karena beberapa brand itu melakukan komunikasi brandnya. Gitu. Jadi makanya itu kalau lihat di sosmed kan sebenarnya ada beberapa perbandingan. Nah, itu yang teman-teman mungkin bisa pelajari as digital marketing. Tulis guys. Gitu. Tulis. Ini kunci resep loh. Kunci resep. Karena itu beda ya? Benar beda. Karena setiap brand kan punya masing-masing objektif. Nah, kebetulan di Citan itu objektifnya sosmed untuk komunikasi dari produk-produknya. Keren produknya ya. Kayak misal kayak gue suka nih yang main coklat, berarti lo akan ngobrol ke gue nih nanti nih. Iya, kita bikin tone approach-nya itu untuk audiens yang coklat, dan kita kemasnya juga karena kan dia memang segmennya premium. Premium gitu. Guys, berarti gue minum, ya sesuai target lo. Sesuai target market ya. Tolong lo, iya kenapa klaim gitu sih terus. Yang rasa lo berarti nggak bohong maksud gue. Gitu. Oke. Premium ya. Premium. Nah, sekarang kan hype-nya adalah masa-masa influencers, opinion leaders. Relate nggak sama lo? Relate kenapa nih? Ke produk. Oke. Maksudnya kita jalan sama KOL atau enggak? Berarti kan lo harus cari brand ambassador yang representatif produknya. Yes, itu kan benar. Di theoretical saya gitu. Theoretical aplikasinya yang produk launching ya. Yes. Ya. Butuh nggak? Apa sih? Ada nggak sih yang pakai gitu? Tergantung balik lagi ke brand. Kan masing-masing brand itu pasti punya planning. Yes. Dia ada objektif. Tapi kebetulan yang kemarin produk coklat ini launch, kita tanpa brand ambassador. Pede banget, pasti produknya bagus. Bisa gitu ya? Maju dengan pede. Optimis. Iya benar. Bagus ya kalau semua produk kayak gitu ya. Iya. Tapi nggak semua produk di pasar itu launch dengan brand ambassador kok. Yes, benar. Kalau dia produknya quality-nya bagus, nanti dia stand out aja gitu. Itu yang gue pelajarin basicnya ya. Kayak siapa? Ini kan bagus kan? Oh iya. Si Vino. Jadi stand out ya? Stand out aja kayak gue adalah marketing untuk diri gue sendiri misalnya gitu. Karena produknya berkualitas gitu. Iya kan? Gak perlu. Tapi ada masa-masa butuh KOL. Ada. Kita juga jalan juga kok. Jalan ya? Itu part dari aktivitas digital untuk kita. Untuk menjaga eksistensi produknya gitu. Menjaga eksistensi, terus menjangkau audiens yang memang belum ke reach, ataupun menjangkau misalkan audiens yang memang segmented, profilnya itu cocok dengan si KOL-nya itu. Ouch. Produk-produk tertentu ya berarti? Ya benar. Kayak kita kemarin itu punya Korean banana milk, Korean milk lah, Ouch. Korean milk series. Nah, pas kita jalan dengan KOL itu kita juga jalannya yang memang orang Korean tapi yang tinggal di Indonesia. Gitu. Jadi secara persona, secara produk itu kan semuanya inline dan audiens yang nonton dia pun juga yang suka sama produk-produk tipe itu. Iya, dan pastinya beberapa tuh kalau kita lihat dari engagement-nya mereka bisa bahasa Korea, simple lah. Bahasa Korea. Cinca gitu, gue cok cinca doang. Sarangi. Iya, sarangi gitu. Berarti dia sarangi sama produknya nih ya? Iya. Dia sarangi. Harus. Iya. Lu lihat dulu market suka apa, terus lu bikin produk. Atau gue bikin produk, gue carilah marketnya. Nah, itu gimana tuh? Itu
Tergantung selera company sih. Kembali Kalau lagi. sekarang gitu, menurut Anda yang Anda jalanin, dulu gue bikin produk, lu pikirin dah tuh siapa yang suka gitu. Terus kayak nggak ada yang suka nyong gitu.